Oke, dengar ya suara saya ya. Oke, karena sudah masuk ke Universe, jadi theme songnya sekarang lagunya adalah Universe. Oke, oke, selamat bergabung kembali di chat bareng Imagination Universe Indonesia dan juga Robert yang nanti akan mewakili dari salah satu negara yang akan dipilihnya nanti. Gusto Universe 2023. Mungkin akan ngebum nggak sih ini di tahun ini? Karena kita yakin yang akan turun gunung adalah orang-orang yang sudah berkompeten dan kita cukup lama berhenti di pageant, di pageant secara otomatis kalian sudah mempersiapkan semuanya. Oke, oke bertanya dulu nih sama Joshua nih dari Universe Indonesia 2023. Apakah sudah kamu siapkan outfit-outfit nantinya akan kamu bawa? Sementara proses outfitnya, tetapi nanti kalau pas di ajangnya saya pastikan sudah ada. Iya. Kalau dari Robert sendiri nih, apakah sudah mempersiapkan dari outfit-outfitnya yang akan dibawa nantinya? Sekarang lagi fitting sih mas, lagi fitting sama Brianfo Fashion dari Vietnam dan lain-lainnya ya. Oke. Apakah sudah kepikiran nih nasional kostumnya juga yang akan kalian bawa nantinya? Dari siapa dulu nih? Dari Robert dulu nih. Ada bocoran dikit-dikit nih, bisa di-spill. Pastinya menggunakan kain khas Indonesia, walaupun merepresentasikan negara lain ya, tapi tetap cintanya ke Indonesia. Oke, kalau dari Joshua sendiri? Ya, of course ya, saya bawa national costume dari Indonesia, menggunakan kain-kain dari Indonesia, terus ada sedikit atribut-atribut nantinya. Apakah tidak mau memanfaatkan dari bahan-bahan bekas gitu kah? Karena waktunya kan mungkin masih lumayan nih ya, paling nanti sekitaran di bulan November Desember gitu kan. Jadi masih ada waktu untuk mempersiapkan gitu. Ya, Apakah saya lihat nanti ke depannya. oke. Dan aku Tunggu mau aja. di tahun 2023 ini untuk Kain Universe-nya bisa boom ya untuk promosinya, untuk semuanya sih yang akan dipersiapkan nantinya. Oke. Oke, untuk Robert tadi untuk advokasinya apa tadi belum jelas ya, belum mendengarkan juga sih. Advokasi aku mungkin aku bakal it's confused ya between two because I have a good feeling about bullying and discrimination, tapi sometimes juga pengen exploring the tourism in Indonesia, especially in my province. Jadi kayak masih bimbang gitu sih Mas, pengen ngangkat uh, bullying dan diskriminasi yang udah aku jalani 3 tahun belakangan ini, atau aku mau membawa angin baru dengan mengeksplor tourism yang ada di Indonesia gitu. Ya, jadi belum begitu matang juga ya yang digodok gitu. Oke, untuk public speakingnya nih sejauh mana di diri kalian nih yang sudah kalian persiapkan? Apakah sudah ada kiat-kiatnya atau sudah belajar di mana gitu untuk mempersiapkan tersebut? Oke, jadi Joshua sendiri? Ya, lagi belajar mengasah kemampuan berbicara di depan banyak orang. Walaupun saya seorang guru, tapi ya secara manusia yang pasti ada rasa nervous, gugup, atau rasa kurang percaya diri, tetapi saya akan terus belajar sampai hari H saya bisa memberikan performa yang terbaik ya. Oke, kalau dari Robert sendiri bagaimana?
Sama sih Mas, I'm still learning how to confident in the public because I think public speaking is the biggest key to be a winner of Pagination Universe. And if you are representing the country that you believe to be a winner, you should focus about the public speaking. Jadi aku juga sekarang masih tetap belajar. Aku pengen mengimprove bagaimana bisa berbicara di publik tuh confident tanpa ada nervous. Sebenarnya nervous itu kan banyak orang yang bilang normal. Tapi kalau Wajar. kita yang udah kayak sampai keluar keringat dingin, terus yang kayak gemeteran kan itu juga bakal mengganggu performa kita. Apalagi di malam final, aku berharap bisa memberikan yang terbaik, bisa mengupgrade dari Pagination Universe Indonesia tahun lalu, walaupun mungkin bagi beberapa orang itu udah cukup sempurna, tapi aku pengen mengupgrade lagi, mengimprove lagi. Oke, kalau dari kalian sendiri, kalau Robert saya yakin udah kenal nih siapa yang ada di Pagination gitu. Kita ngomongin dulu ya dari mereka gitu. Seandainya nih dari mereka yang sudah kamu tahu nih siapa yang ada di dalam, seandainya mereka semua tuh ikut di dalam Pagination Universe 2023 ini, menurut kamu saingan yang paling berat itu siapa? Ada nggak di antara satunya itu? Mungkin kamu udah tahu nih, oh ini siapa, contoh nih ada Fares, ada Cucu, ada Yusuf, ada Diki. Contoh nih mereka semua mau ikut semua nih. Siapa pesaing yang paling berat menurut kamu dan kenapa? Dari Robert? Ya. Robert dulu. I think all of them is the biggest competitor for me. Menurut aku mereka semua layak untuk menjadi winner. Kalau disuruh milih satu, it's so hard for me karena apalagi kalau nama-nama yang pernah disebutin sama Mas Aris ya, kita udah pernah kompetisi bareng dan saat itu I'm the winner. Jadi kalau untuk kompetisi bareng lagi, kita nggak tahu senjata apa yang mereka bawa, kita nggak tahu amunisi apa yang bakal mereka ledakan untuk kompetisi kali ini. Ya mungkin di tahun lalu aku bisa mengalahkan Juju, bisa mengalahkan Diki, Yusuf, dan Ikram, dan Farel, dan lainnya. Tapi kita nggak tahu di kompetisi kali ini. Mungkin mereka udah upgrade secara advokasi, secara public speaking, dan podcast. Jadi kalau disuruh milih satu, it's so hard. Oke, kalau dari Joshua sendiri bagaimana? Apanya ini? Dari penghuni dari Pagination dulu nih, kita ngomongin pageant factor kita gitu. Karena kadang yang kita anggap orang ini belum berkembang nih, tapi ternyata nanti pada saat kompetisi dia bisa melebihi dari ekspektasi kita. Karena aku yakin nih, contoh kayak Cucu sudah tahu, oh si Robert tuh kelemahannya di sini, oh si Ikram tuh kelemahannya di sini, oh si Joshua tuh kelemahannya di sini. Bahkan dulu dia jadi jurinya, sekarang dia jadi peserta gitu. Ya, menurut kamu siapa sih di antara mereka yang kamu kenal nih, yang menurut kamu dia berkompeten atau pesaing terberat menurut kamu? Sebetulnya kalau kita mau jawab pesaing berat, kalau semuanya sudah memaksimalkan diri, semuanya berhak untuk winner. Tapi kalau disuruh memilih salah satu, ya yang di depan saya ini salah satunya. Terus ya mungkin yang lainnya karena saya belum terlalu mengenal, jadi mungkin Kak Jojo juga salah satunya. Tetapi ya nanti kita lihat aja di kompetisi siapa yang akan meledak. Seperti itu ya. Ada, kalian pasti sudah punya senjata-senjata yang akan kalian bawa dengan negara-negara yang kalian sudah pilih nantinya ya. Oke, kita ngomongin pengalaman nih dari kompetisi sebelumnya. Tadi Robert belum selesai nih cerita pengalamannya. Oke, pengalamannya apa aja nih yang sudah pernah kamu dapatkan di Pageant Nation ini ya?
Jadi awal aku ikut Pageant Universe Indonesia itu, aku tertarik dengan sebenarnya bukan kompetisi Pageant Universe Indonesia-nya, tapi Pageant Nation Next Top Model kalau nggak salah. Jadi waktu itu setelah Pageant Nation Next Top Model baru diadakan Pageant Nation Universe Indonesia. Jadi saat itu aku terpukau dengan photoshoot dari finalis, mereka kayak all out banget. Dan akhirnya aku coba daftar, terus karena juga di DM dari organisasi PJ Nation Universe Indonesia, akhirnya aku kompetisi di situ. Kalau mengenai suka dukanya banyak banget sih. Dari mulai yang aku kayak nggak, kalau dibilang aku expect nggak sih menjadi seorang pemenang pada saat itu, jujur enggak. Karena emang tiap hari kan kita harus ngirim outfit terbaik kita kan. Dan aku tuh nggak dapet sama sekali 3 besar. I don't know what happened waktu itu. Kayak serius. Kayak dalam misalnya nih ya 10 hari karantina tuh aku tuh sama sekali nggak masuk 3 besar dalam 10 hari itu. Dan orangnya tuh selalu change gitu loh, selalu bertukar tempat, bukan yang kayak misalnya Juju di hari pertama sampai hari ke-10 Juju mulu, bukan, tapi kayak bertukar-tukar gitu. Tapi aku kayak juga serius, aku nggak dapet placement as the best outfit for this season. Dan juga waktu itu aku mikir kayak kayaknya aku bakal kalah sih ini. I didn't think I will be the winner waktu itu. Tapi kayak serius, aku balik lagi kayak nanya serius, tapi kayak aku tetap fokus karena emang waktu itu ada Ikram, ada Yusuf, Diki, mereka kayak nyemangatin aku. It's okay nggak dapat placement di top 3 best outfit, tapi kayak you have another skill, you have another strength. Waktu itu jadi aku tetap fokus, aku tetap ngirim video-video challenge. Waktu itu aku juga tetap sempat insecure dengan catwalk aku. I think bukan worst catwalk sih, bukan yang catwalk yang jelek-jelek banget, tapi kayak I should compete with Ikram, Juju, mereka yang benar-benar udah pulen banget di catwalk, dan aku harus berhadapan dengan mereka kayak real, it's real, itu kayak berat banget. Tapi aku waktu itu percaya oke lah, aku nggak terlalu yang strength banget di catwalk, tapi I have another skill to show up to this organization gitu. Dan terbukti pada saat itu di malam final aku ingat banget salah satu juri ngasih aku poin sempurna untuk advokasi aku atau speech aku waktu itu. Kalau dibilang ya palingan aku dapat nilai terbaik di speech mungkin karena aku menggunakan bahasa Inggris. Enggak, buktinya Diki juga menggunakan bahasa Inggris pada malam itu, tapi dia nggak dapat nilai sempurna dari satu juri itu. Dan aku mendapatkan nilai 100 dari satu juri itu. Siapa ya, aku juga lupa deh. Kalau nggak salah yang pakai kacamata itu, aku juga lupa kakak itu. Dia ngasih aku nilai sempurna karena kan setelah final tuh Mas Aris langsung share nilai kita. Jadi nggak ada yang namanya manipulasi nilai, nggak ada rekayasa nilai, karena emang real. Malam itu emang penilaian tuh real gitu. Dan setelah aku improve diri ya waktu itu, karena nggak masuk di top 3 best outfit, aku kayak memantau sih, bukan mencari, memantau. Ikram apa sih kelemahannya gitu, Juju apa sih kelemahannya, Yusuf apa, Diki apa gitu. Jadi kayak oke, kalau udah tahu nih, kalau udah tahu titik lemahnya bukan musuh ya, tapi kayak teman kompetisi kita, jadi kita juga bisa mengatur strategi bagaimana untuk menjalani malam final gitu. Oke, langsung kita tanyakan Ratu catwalk kita, yaitu Muhammad Ikram. Oke, yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam, Ikram. Halo. Nah, ini maaf aku pakai masker soalnya. Oke, ini termasuk pageant factor kita ya yang berada di sini. Dia sudah mengikuti beberapa banyak kompetisi, bahkan pada saat itu di Pageant Nation Universe Indonesia dia punya titel, berapa titel kamu pada saat itu ya? Saya lupa. Apa ya mas? Bestela lagi. National kostum. Terus persahabatan. Diborong semua ya sama dia ya.
walaupun dia nggak menang, tapi dia punya titel semua itu juga jauh membanggakan juga ya. Oke, bagaimana Ikram? Mau nanya dulu nih kabar kamu selama ini, kan kita belum berkumpul ya, kita juga belum cicat juga gitu. Bagaimana kabar kamu? Kabarku sekarang itu kurang sehat mas, karena aku kena Bell palsy. Apa itu, Devas? Bell palsy itu kayak gini, mulut bagian muka kananku ini dia bergeser ke kiri. Kayak gini, kan dulu kan kalau senyum kan kelihatan. Senyumnya ke sini. Iya. Oke. Jadi tadi habis terapi pertama, nanti ada terapi kedua lagi. Itu karena But apa? sehat ya. Ya mas, Itu karena apa bisa terjadi seperti itu? kipas angin yang langsung ke muka, ke wajah. Oh. Oh, Iya, emang jadi kadang tuh kayak kena kram gitu ya. Jadi kram muka gitu ya. Oke, bisa jadi juga ya. Oke, bisa buat pelajaran kita juga ya. Jadi jangan terlalu banyak juga menggunakan kipas angin yang berlebihan juga ya. Oke, terima kasih Ikram ya. Kita ngomongin juga kompetisi Pageant Nation Universe 2023 ya, yang nanti insya Allah kita akan adakan di bulan November, kalau nggak November Desember gitu. Apakah kamu ada rencana untuk turun gunung? Kayaknya dibilang turun gunung kayaknya belum mas. Tapi kalau untuk mengirim finalis aku ada. Langsung di coach langsung ya dengan Ikram ya. Oke. Karena dari dulu udah beberapa bulan kemarin nanyain terus, bilang kapan ada ajang online kapan. Nah, nanti aku kabarin kalau memang ada. Ya, oke. Karena dari Mas Rizky juga masih sibuk, juga kemarin juga baru selesai acara-acara juga gitu kan ya. Jadi ya minta maaf kalau memang ini lagi silent dulu gitu. Dan insya Allah tetap akan ada di akhir tahun ini gitu ya, sebagai Pageant Nation Universe. Karena Universe itu dari dulu memang kita adakan di akhir tahun, tidak pernah berada di awal tahun. Jadi kalau Joshua nanya kapan nih acaranya, nah pasti ada tapi di akhir tahun gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut juga, ada yang ingin kamu tanyakan nih, mungkin buat mengetahui public speaking dari kalian gitu. Aku berikan waktu 5 menit, kalian buat 2 pertanyaan kepada teman-teman kalian, buat pemanasan aja gitu ya. Oke? Oke Joshua, paham? Oke. Oke, aku berikan waktu 2 menit ya. 5 menit aja ya, 5 menit untuk mempersiapkan pertanyaan. Oke, kita bertemu lagi di Pageant Nation, chit-chat bareng dengan Pageant Nation Universe Indonesia, dengan Robert Angga yang akan mengikuti ajang nasionalnya, dan juga sang nasional direktur juga ya, yang nantinya akan mengirim salah satu dari jagoannya juga. Oke, ini mewakili juga ya. Oke. Dari Ikram dulu ya, kamu mau memberikan pertanyaan kepada siapa nih? Yang pertama, pertanyaan kamu kepada si Joshua, pertanyaan yang kedua untuk Robert. Oke? Jangan aku dulu mas, jangan aku dulu biar Oke. aja. Oh, berarti Ikram mau menjawab ya? Mau menjawab ya? Iya kan, di sini hanya ada 2 pilihan, mau bertanya atau menjawab duluan gitu kan? Aku ini. Ya nggak apa-apa, kan sedikit doang. Ini nggak dinilai kok, nggak dinilai. Ya hanya untuk pemanasan doang. Oke. Robert dulu deh, mau berikan pertanyaan kepada siapa nih? ke Joshua kali ya. Oke, silakan. Jika kamu menjadi setangkai bunga,
maka kamu ingin menjadi bunga apa dan kenapa? Jika saya ingin menjadi setangkai bunga dan bunga apa, tentunya saya akan pilih bunga mawar. Karena saya akan tetap cantik dimanapun saya berada, tapi jangan pernah menyentuh saya dengan hal-hal yang tidak benar, karena itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya untuk orang-orang sekitar. Oke, pertanyaan kedua Robert untuk siapa? Berarti untuk Ikram ya. Keren ya. Kalau seandainya kamu menjadi pembicara di conference di dunia, kamu akan membawa isu apa dan kenapa? Oke, jika saya menjadi pembawa apa tadi? Pembawa Pembicara. acara. Jadi Pembicara. Apaan sih direkam? Tapi ini pembicara dalam apa tadi? Ulang soalnya. Jika kamu menjadi pembicara di konferensi dunia, maka isu apa yang akan kamu bawa dan kenapa? Oke, di dunia. Jika aku menjadi pembicara di isu itu yang aku bawakan. Aku membawakan LG di karena kenapa? Karena kita jiwa-jiwa yang karena di Indonesia sekarang ini bukan hanya di Indonesia sekarang ini lebih kebanyakan 70-80% lah yang ada di dunia LG. Itu sih. Kalau aku jadi pembicara, itu aja sih Mas. Aduh, blank aku nih. Good job. Tapi bagus. Oke, selanjutnya si Joshua, silakan. Aku mau, sebenarnya bukan pertanyaan sih, mau memberikan, ya saya dibilang gitu. Untuk abang saya, Abang Robert, apa sih yang menjadi filosofi utama yang menggambarkan dirimu? Filosofi. Aku pribadi yang tidak ingin berhenti ataupun menjadi pribadi yang flashback ke belakang. Aku ingin menjadi pribadi yang selalu melihat ke depan dan ingin merasakan apa yang ada di masa depan. Dan aku percaya dengan satu kata atau satu quotes yang bilang bahwasannya I never lose, I will win or learn more. Jadi aku tidak pernah kalah. Aku akan menang atau belajar lebih lagi untuk mencapai goalsku. Luar biasa. Keren sih. Oke, selanjutnya kepada Ikram. Kok kasih pertanyaan yang susah ya? Aku ingin tahu aja sih, hal terburuk apa yang pernah kamu alami selama kamu mengikuti kontes yang mungkin membuat kamu trauma dengan sesuatu? Ya, apa ya? Selama aku ikut kontes itu, hal terburuk yang pernah saya alami, kalau dibilang ajang kontes online, hal buruk apa ya? Selama ini nggak ada yang hal buruk sih kalau. Atau selama kamu melakukan profesimu yang sekarang atau profesi-profesimu yang sebelumnya, mungkin kan ada hal-hal terburuk. Kan mungkin dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita tidak ada hal terburuk. Apa hal terburuknya, Mas?
yang ini sih, kita dapat sama orang tua gendong itu terburuk banget itu. Terus pas pada saat kita mau naik panggung aku batal itu karena tidak ketahui gendong. Makanya itu yang paling saya takutkan itu didapat pada saat gendong. Oke, sekarang giliran Ikram memberikan pertanyaan kepada Robert dan juga Joshua. Aduh, susah banget sih bicara pertanyaan Joshua. Apa yang pertanyaanku lupa. Soalnya aku nggak catat. Aduh, asik deh aku mas. Oke, pertanyaan untuk Joshua ya dari Mas Farid saja ya yang mewakili yang. Oke, Joshua. Jika suatu saat nanti kamu menjadi orang yang paling buruk ya, maksudnya yang paling buruk di mata keluargamu, apa sih yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki keburukan yang pernah kamu lakukan itu gitu? Paham pertanyaannya? Silakan. Terima kasih. Jika saya menjadi seseorang yang terburuk di mata keluarga saya, hal pertama yang dapat saya perbaiki yaitu mungkin ya sikap saya. Terus kata saya mungkin kalau menyakiti mereka, terus lebih banyak belajar bagaimana menata hidup walaupun nanti saya ditinggalkan sama mereka atau mereka tidak mempedulikan saya harus belajar untuk berjuang sendiri, tapi saya akan berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa saya bisa berubah dan saya bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, untuk Robert, jika di dunia ini hanya akan ada warna hitam dan putih, menurut kamu apakah yang akan terjadi dengan dunia? Jadi sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia yaitu berbeda-beda tetap satu. Jadi kalau menurut aku dengan hanya ada dua warna di dunia ini itu akan menjadi hal yang cukup challenging untuk kita sebagai manusia, terutama kita sebagai makhluk sosial. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya dengan ada banyak warna pun kita masih tidak bisa bersatu secara utuh ataupun tidak bisa membuat hal-hal yang bersifat negatif menjadi hal yang mampu meredah hal tersebut. Jadi kalau menurut aku ketika hanya ada hitam dan putih yang ada di dunia ini, tentunya hal tersebut akan sangat menyedihkan dan juga tidak ada hal yang mampu memberikan warna tersendiri bagi makhluk hidup, terutama makhluk sosial. Dengan adanya warna hitam dan putih itu hanya menggambarkan dua warna yang menjadi elemen untuk mengatur kehidupan manusia. Jadi hal tersebut tentunya akan sangat membosankan dan juga tidak mampu memberikan perubahan terhadap ataupun inovasi terhadap kehidupan manusia. Oke, terima kasih. Akhirnya kita sudah sampai ke penghujung acara Hijat pada malam hari ini. Terima kasih semuanya sudah memberikan pertanyaan juga, memberikan kontribusinya kepada terutama Pak Ijen ya, yang walaupun kita secara online tapi kita semua bisa merasakan apa itu euforianya ya, yang kita belum pernah merasakan
rasa panggung sebenarnya, tapi kita merasakan seolah-olah kita berada di panggung tersebut seperti itu. Dan itu adalah tujuan kita mengadakan Pagination ini ya. Sebenarnya dari saya sendiri juga masih kangen dengan El, masih kangen dengan Eo, ingin ngobrol bareng dengan mereka karena dia pendiri pertama kali berada di namanya Pagination ini gitu. Tapi suatu saat nanti kita pasti akan ngobrol kembali. Tetap stay tune di channel YouTube kami ya, langsung klik aja, jangan lupa di subscribe juga bisa mempromosikan kepada teman-temannya nih. Juga nanti pada saat bulan November ya, kalau nggak November paling dekat November, kita akan ada Pagination Universe 2023, jadi biar bisa rame nih, jadi bisa mempromosikan kepada teman-temannya untuk mengikuti ajang tersebut gitu kan ya. Karena kalau semakin banyak peserta, otomatis variannya pasti akan lebih wow lagi gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ingin kalian sampaikan nih sebelum kita tutup. Oke, dari Joshua dulu. Oke. Aku ingin berterima kasih kepada Bang Ari sebagai founder yang memberikan kesempatan demi kesempatan untuk saya untuk belajar bagaimana menjadi seseorang yang harus kuat ke depannya, bagaimana menjadi seorang yang harus percaya diri ke depannya, dan kepada semua teman-teman yang sudah support saya sampai saat ini, Bang Robert, Bang Ikram, dan ada teman-teman yang lain, untuk mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan Robert, mungkin ada yang ingin kamu sampaikan juga. Aku juga pengen mengucapkan terima kasih ke Pagination Universe Indonesia Organization karena udah menerima aku. Walaupun ada accident sebelumnya dan aku merasa kayak ini ada perpaginan di Thailand yang bisa menerima pelaku pageant yang sebelumnya udah out, tapi mereka bisa menggunakan atau menerima kembali mereka ke ajangnya. Tetap semangat untuk semuanya yang akan berkompetisi dan akan turun gunung. Oke, untuk Ikram mungkin ini kamu sampaikan tentang mungkin terutama kepada Pagination ya. Ya, kita menjadi lebih baik lagi. Pada Pagination Universe dan Mas Aris yang sebagai founder, karena tanpa Pagination saya nggak tahu apa-apa sebelumnya tentang pageant juga. Karena dari kalian semua aku bisa tahu pageant itu kayak gimana, karena tidak semua orang tahu pageant itu apa. Jadi dari awal bergabung di Pagination aku banyak belajar dari semua. Robert juga terima kasih dari PR ke Pagination. Kalau ada Oke, kalau dari penutup dari aku pribadi, sebenarnya dari awal pertama aku mengikuti Pagination ini sebenarnya itu dari tahun 2020 ya, jadi sekarang sudah tahun 2023, jadi hampir 3 tahun tidak kerasa ya, sudah hampir 3 tahun saya berada di sini dan saya bisa mengenal dari teman-teman semua yang dari Sabang sampai Merauke, merupakan pengalaman berharga bagi saya. Jadi kalau saya mau menutup platform ini adalah rasanya kayak sayang banget gitu, kita 3 tahun sudah melaksanakan ini walaupun sekarang El sudah tidak bergabung lagi, tapi semoga dengan adanya video ini semoga dia bisa nonton juga, dia bisa bergabung dengan kita juga, Eo juga, jadi untuk Surya juga, jadi untuk semuanya sih, seperti Jacqueline juga, terus kepada Prisel, itu semua orang-orang yang sudah berjasa di Pagination juga. Semoga kalian semuanya bisa sehat ya. Jadi satu Al-Fatihah juga untuk teman-teman yang sudah mendahului kita, sudah banyak banget yang sudah mendahului kita. Jadi umur itu kita nggak ada yang tahu, selalu berbuat baik apapun yang terjadi nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.